Gue pernah 3 kali ikut lomba masak, 2 kali waktu SD dan 1 kali waktu SMK. Buat lomba yang pertama dan kedua, udah gue ceritain di video gue yang ini. Dan di video kali ini gue mau ceritain pengalaman lomba gue yang ketiga. Lomba yang berbeda dengan 2 lomba sebelumnya. Dan lomba yang cukup bergengsi bagi gue. Setingkat provinsi itu cukup bergengsi enggak sih? Lumayan lah ya. Gimana ceritanya gue bisa ikut lomba masak setingkat provinsi ini? Jadi, pas akhir tahun 2022, Jawa Timur ngadain lomba masakan khas daerah yang diikuti oleh seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Timur dan dipimpin oleh Dinas Pariwisata dari masing-masing daerah. Dan masakan yang dihidangkan adalah masakan khas daerahnya masing-masing. Jadi kayak misal Kota Ponorogo, masakan khasnya itu sate Ponorogo. Ya begitulah. Terus gimana ceritanya gue bisa ikut lomba itu? Nah, kebetulan keluarga besar gue itu punya usaha kuliner, kayak warung dan catering gitu. Dan kebetulannya lagi, usaha keluarga besar kami itu ditunjuk oleh Dinas Pariwisata buat wakilin daerah kami. Dan tentu aja, kami sekeluarga besar gak menyia-nyiakan kesempatan buat ikut lomba ini. Nah, buat lomba kali ini, masakan khas yang bakal kami hidangkan adalah blendi tewel. Buat kalian yang nggak tahu apa itu blendi tewel, jadi blendi tewel adalah nangka muda atau tewel yang dimasak lama dengan kuah santan pedas dan rempah-rempah khas Nusantara. Buat rasanya sih, blendi tewel ini hampir mirip kayak gudeg, tapi nggak semanis gudeg. Dan tentunya lebih pedes daripada gudeg. Seperti yang gue bilang tadi, kalau lomba kali ini tuh berbeda dengan 2 lomba gue sebelumnya. Di lomba kali ini gue gak sendiri. Ya tentu aja, gue berjuang bareng keluarga besar gue. Dan di lomba kali ini, kami gak cuma sekedar masak lalu dikumpulin lalu dinilai. No. Penilaian lomba kali ini tuh lebih luas. Untuk menghidangkan masakannya, setiap daerah bakal dikasih semacam booth seluas 3x3 meter dan setiap daerah harus menghias boothnya. Dan nanti masakan yang udah kami masak bakal dihidangin di booth yang udah kami hias. Jadi kayak semacam bazar gitulah. Nah, karena dengan penilaian lomba yang sekompleks itu, kami sekeluarga memutuskan untuk membagi tugas dengan membentuk 3 tim. Tim dapur, tim kreatif booth, dan tim presentasi. Buat apa tim presentasi? Nanti gue jelasin. Sebulan sebelum hari H lombanya, kami sekeluarga bikin rencana sematang-matangnya. Mulai dari mikir konsep hiasan boothnya gimana, hidangin dan plating makanannya gimana, riset untuk presentasinya, bahkan kami juga ngelakuin gladi kotor buat lombanya. Setelah kami sekeluarga melakukan persiapan yang begitu menguras waktu dan tenaga, H-1 sebelum lombanya dimulai, kami udah disuruh buat kumpul di venue lombanya untuk pendataan kehadiran. Oh ya, tempat lombanya ini tuh ada di Hall Hotel Harris Malang. Waktu itu tim yang berangkat ke sana ada 11 orang. 4 orang tim dapur, 3 orang tim booth kreatif, dan 2 orang tim presentasi. Ditambah 3 orang dari Dinas Pariwisata. Kami berangkat siang sekitar jam 12-an. Perjalanan dari tempat tinggal gue ke hotelnya itu sekitar 2 jam kalau naik mobil. Singkatnya, gue udah sampai di sana. Sebagai orang pas-pasan yang gak pernah pergi ke hotel berbintang, pas pertama kali gue nginjakin kaki ke hotel itu, gue dibikin kaget banget cuy. Ini pertama kalinya gue masuk ke hotel yang semegah ini. Lobby hotelnya itu bener-bener luas banget. Di tengah gue yang lagi kagum sama lobby hotelnya, orang-orang dari Dinas Pariwisata lagi check-in buat kamar kami. Dan ya, setelah masuk ke kamar, gue pun dibikin kagum lagi sama fasilitas kamar hotel yang masih sangat asing bagi gue. Kayak shower air hangat, kopi dan teh gratis, smart TV, AC, microwave. Sebenarnya buat AC nggak asing-asing banget sih, tapi you get my point right? Sumpah, gue di kamar itu bener-bener kayak orang norak. Singkatnya, waktu malamnya kami pergi ke hall untuk nyiapin booth yang bakal dipakai besok. Waktu itu yang sibuk nyiapin gak cuma tim booth kreatif, tapi tim lain juga bantuin nyiapin boothnya. Setelah beberapa jam setting booth udah siap. Ya belum finishing sih, karena finishingnya bakal dilakuin di besok paginya. Dan setelah itu kami pun kembali ke kamar buat istirahat. Besoknya, sekitar jam 5 pagi, kami semua langsung siap-siap ke tempatnya masing-masing.
tim booth kreatif, finishing boothnya dibantu sama tim presentasi, tim dapur juga pergi ke dapur kompetisi buat nyiapin masakannya. Tentunya masak kali ini berbeda sama lomba gue yang sebelumnya, karena di sini gue nggak masak sendirian. Oh ya, di sini gue lupa bilang, di lomba kali ini ada satu item masakan yang di-ban, yaitu micin. Ini jadi tantangan yang lumayan berat buat tim dapur. Tapi untungnya kami tetap bisa bikin masakan kami enak, meskipun tanpa micin. Singkatnya, setelah beberapa saat kami memasak, hidangan udah siap. Dan gak lama, semuanya sudah siap. Masakan udah di-display, boothnya juga udah siap, tim presentasi juga udah siap. Tibalah saat penilaian. 3 juri datang ke booth kami. Disinilah peran penting dari tim presentasi. Mereka di sini harus nyambut juri ini dan menjelaskan semua tentang masakan kami. Dan untungnya, dengan riset yang udah kami lakukan selama 1 bulan, juri waktu itu terlihat senang dengan masakan dan penjelasan dari tim presentasi. Singkatnya, sesi penilaian sudah selesai, tapi hasilnya masih belum diumumin. Kami pun sedikit nyantai sehabis penilaian. Sambil nyantai, kami jalan-jalan ke boothnya daerah-daerah lain. Tapi tim presentasi nggak boleh ikut, karena ya mereka harus tetap jaga boothnya. Pas gue ngelihat booth daerah-daerah lain, beuh, gila men, mereka ini boothnya keren-keren banget. Ada yang bikin gapura gede banget, ada yang bawa patung yang gede. Pokoknya keren-keren lah. Nggak lama setelah itu, tibalah saat pengumuman. Oh ya, sebelum itu gue mau sedikit jelasin tentang kategori pemenangnya. Jadi untuk pemenang lomba itu dibagi jadi beberapa kategori. Seingat gue ya, waktu itu ada kategori pelayanan terbaik, booth terbaik, penyajian terbaik, terus juara 3, juara 2, dan juara 1. Oke, balik lagi ke pengumuman pemenang. Untuk kategori pelayanan terbaik dan booth terbaik udah disebutin. Gue udah lupa sih waktu itu yang menang daerah mana. Dan pas waktunya pengumuman pemenang kategori penyajian terbaik. Untuk penyajian terbaik Kabupaten Jawa Selatan. Yeay, kami menang kategori penyajian terbaik. Tentu aja, waktu itu kita semua seneng banget. Meskipun gak dapet juara, tapi kita udah seneng banget. Rasanya perjuangan kami buat nyiapin semuanya selama 1 bulan ini gak sia-sia. Dan tentu aja, momen ini akan jadi momen yang gak terlupakan buat gue. Yo, terima kasih sudah nonton video gue sampai detik ini. Seperti biasa ya. Gitu aja. Semoga kalian bisa menikmati video gue tadi ya. Ngomong-ngomong, gue mau bilang terima kasih juga karena kali ini gue udah dapat 4.000 subscribers. Yes, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau dukung channel gue. Dan gue nggak tahu sih mau berkata-kata apa lagi. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang tetap mau dukung channel ini sampai sekarang. Dan ayo kita dukung lagi yuk. Ya gitulah. Anyway, gue juga mau ngomong sesuatu. Cerita dikit. Gue seneng sih saat proses pembuatan video ini. Gue bener-bener enjoy bikinnya. Nggak tahu ya, beda kayak video yang sebelumnya. Sebenarnya juga enjoy, cuman ada ini itu dan yang bikin ya sedikit terhambat. Tapi ya gue bersyukur karena gue tetap bisa upload tepat waktu ya. Dan untuk video kali ini, video yang ini ya, gue bersyukur banget sih gue bisa menikmati proses pembuatannya. Dan gue juga bersyukur kegiatan gue di real life juga nggak menghambat gue untuk tetap bisa ngedit. Nah, alhamdulillah. Dan sekali lagi gue mau berterima kasih karena kalian mau dengerin gue ngomong sampai detik ini. Kayaknya itu aja sih ya. Nama gue Billy dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.